kalian tuh kayak ada yang online? Ada?
Assalamualaikum Muhammad Farhan, Rafi. Muhammad Bilal. Ini kan ini aku mau itu dalam pengajian ini. Ini kan dari kita. Atau ini kan bisa digerakkan. Nah, ini bisa digerakkan. Gimana nggak dia gerakkan? Ini pakai tidak. Iya. Enggak di sana. Rafi. Oh udah. Oh ya udah. Tadi udah bisa lihat tampilannya. Oh iya. Di situ kan bisa ya? Oh berarti yang di sana ya. Biar kita yang jauh. Jadi ini pakai ini. Pakai ini bisa kan tapi ya. Lihat. Enggak di kamu. Bisa. Di sini ada ini. Tuh. Ada. GPP. Ya, WPN 19 atau. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena temanmu ada yang jauh. Jadi aturannya katanya pertemuan kedua. Ini yang jauh. Ya, sebenarnya kalian yang agak jauh online juga. Ya. Atau kerjanya pulangnya agak malam online. Kalau di saya tapi ya, kalau di dosen yang lain yang penting nongol ya, dari masuk kerja Pak lembur, nggak usah izin, nongol aja, saya anggap ikut aja online. Lagi kerja nongol sebentar Pak, saya lagi kerja, saya absen, nggak apa-apa. Tapi tetap materi saya bagi, ya materi nanti saya ke grup, saya ke GCR materi. Yang penting di mata kuliah ini kan jurusan akuntansi ya. Saya pengen anda itu kalau masalah nilai nggak usah dipikir ya masalah nilai.
Yang penting saya itu pengen Anda ngerti dalam arti, makanya nanti ada tugas. Ya, tugas yang intinya bukan cari makalah, cari apa, tapi saya buatkan semacam apa? Kalau nanti semester 7 ada seminar akuntansi ya. Seminar akuntansi itu yang yang materinya adalah akuntansi sektor. Kalian sudah belajar bahasa akuntansi, kalian sudah belajar intermediate, kalian sudah belajar akuntansi biaya. Nah, di semester 5 ini coba kalian belajar akuntansi sektor publik. Biasanya kalian itu kan membuat akuntansi, terus ujung-ujungnya adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu otomatis Anda membuat apa? Satu, neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, ya. Nah, ini sektor publik. Nah, jadi sektor publik itu sektor yang memang untuk publik. Jadi kepentingan laporan keuangan bukan untuk menunjukkan rugi dan laba, kemampuan perusahaan untuk mencari laba, tapi ini lebih ke accountable. Jadi lebih ke tanggung jawab sebagai pengelola aset. Nah, makanya di sini kita logika dulu ya, sektor apa sih kok ada belajar akuntansi sektor. Contohnya nih, kalian nanti lulus jadi sarjana akuntansi. Pada saat paman kalian, bapak kalian ada di kelurahan, ada di organisasi, dia minta bantuan kalian. Tolong rapiin keuangan kami. Nah, itu adalah tugas mahasiswa akuntansi. Nah, berarti kan kalau tolong dirapiin, artinya apa? Semua transaksi yang berhubungan dengan uang harus dipertanggungjawabkan. Mana ada organisasi cari laba? Enggak. Mana ada yayasan cari. Ya. Kemudian apa semacam organisasi kemanusiaan atau organisasi yang lain atau organisasi politik, partai politik. Ya. Itu tidak ada. Nah, ini tugas ekonomi adalah mempertanggungjawabkan arus kas, aliran dana ini untuk apa, digunakan apa, sesuai dengan anggaran atau tidak. Itu saja. Ya, beda dengan kalian duduk di perusahaan sebagai tenaga ahli. Pasti terakhir-terakhirnya mana laporan keuangan. Di situ di laporan keuangan itu ada namanya laba rugi, arus kas. Laba rugi ini yang harus kalian analisa. Kalian sudah, kalau nggak salah sudah belajar analisa laporan keuangan. Sudah ya? Apa sekarang? Semester sekarang? Sekarang ya? Nah, jadi analisa laporan keuangan itu menganalisa sebuah laporan keuangan. Otomatis yang dianalisa laporan laba rugi, neraca, arus kas, kemudian perubahan. Apa bagi apa? Oke ya, jadi kita intermezzo. Nah, di sini mahasiswa semester 5 itu coba dikasih materi semester 3 apa? 3. Semester 3. Oke. Semester 3 ya. Jadi yang sudah dapat akuntansi apa? Akuntansi dasar, intermediate sudah. Akuntansi keuangan. Pengantar akuntansi 2, terus akuntansi biaya. Oh iya. Kok akuntansi sektor publik dulu ya? Oke, tapi ini sama-sama akuntansi. Ya, nanti kita bahas supaya kalian tuh di akuntansi kok saya harus belajar akuntansi sektor publik.
Kalian belum belajar audit kan ya? Oke. Jadi materi yang dibahas ini tentunya definisi pengertian dulu, kemudian perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi pribadi, ya, akuntansi besar. Dan ruang lingkup akuntansi sektor publik dan perkembangannya, barang dan jasa publik, profesi akuntansi sektor publik. Jadi ceritanya bahwa ya, saya lanjutkan. Jadi saya tidak tahu gambarannya ya. Jadi ini fokus kepada sektor publik, artinya masyarakat ya, sektor yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, keuangan atau pertanggungjawaban yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kalau akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, ini adalah definisi akuntansi. Ya, coba. Kalau akuntansi itu kan pencatatan, seni untuk mencatat, mengelompokkan bukti, kemudian memisahkan ya, posting besar, itu proses pengumpulan, pencatatan, klasifikasi, analisis, dan pembuatan laporan. Proses akuntansi. Siklus akuntansi Anda tahu kan? Siklus akuntansi, counting cycle itu dasar ya, wajib Anda harus tahu. Siklus akuntansi pertama adalah dari mulai di transaksi dokumen, kemudian dicatat ke dalam jurnal, posting ke dalam, kemudian dipisahkan dalam buku pembantu, kemudian langsung ke neraca. Neraca lagi itu membantu proses sampai ke neraca saldo. Akhirnya jadilah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ada berapa? Ada nih 4 ya. Yang pertama adalah neraca. Tahu neraca? Isinya apa? Aktiva dan pasiva. Itu harus beda. Neraca itu kekayaan dan kewajiban suatu perusahaan atau suatu organisasi. Itu neraca. Kekayaan dan kewajiban. Yang kedua adalah laba rugi. Itu bagian dari laporan keuangan gambar tadi. 2, laba rugi. Laba rugi bagi perusahaan itu hasil operasional perusahaan, itu ada di laba rugi. Kalau perusahaan jasa, laba ruginya itu pendapatan dikurangi biaya-biaya. Kalau perusahaan dagang, ada penjualan dikurangi biaya-biaya laba rugi. Masuk laba rugi itu hasil dari laba atau rugi masuk ke dalam. Nah, di dalam neraca ada namanya perubahan modal. Kalau tahun ini laba berarti modal bertambah. Tahun
dana. Ini kasnya buat apa? Sumbernya dari mana? Diperuntukkan untuk apa? Nah itu. Ini 4 laporan keuangan. Ini yang dibutuhkan oleh 5 pihak. Ya, laporan keuangan. Pertama, siapa yang membutuhkan laporan keuangan? Pihak pemilik perusahaan. Sudah pasti. Ya, kalian usaha pasti butuh laporan keuangan. Kedua, kalau perusahaan itu berhubungan dengan bank, siapa? Kreditur, orang yang lembaga yang meminjamkan uang untuk modal. Itu butuh laporan keuangan. Yang ketiga, siapa yang ikut andil? Investor, orang yang membeli sahamnya atau orang yang memberikan modal dengan menerima surat berharga. Investor. Keempat, siapa? Pemerintah. Kenapa pemerintah? Untuk menghitung pajak. Nah, yang kelima adalah masyarakat atau karyawan untuk menghitung bonus. Nah, ya itulah ini laporan. Jadi kalian itu yang paling dasar dalam belajar akuntansi adalah konting singkat siklus akuntansi sampai laporan. Nah, ini adalah laporan keuangan secara umum yang dibutuhkan perusahaan. Nah, ternyata Anda di semester 3 disuruh belajar akuntansi sektor publik. Tadi akuntansi ini seperti itu. Ujung-ujungnya adalah laporan keuangan. Nah, tapi di sektor publik itu tidak ada namanya laporan laba rugi. Karena tidak mencari laba sektor publik. Ya, lembaga pemerintah kayak bupati, provinsinya, gubernur, pemerintah pusat tidak mencari keuntungan. Dia hanya mengoperasikan anggaran. Ya. Kemudian organisasi agama, ya, agama mana saja, organisasi agama paling dapat sumbangan, donasi. Tidak. Kemudian organisasi sosial, ya, juga tidak menunjukkan cari keuntungan. Kemudian yayasan, institusi pendidikan, ya. Kemudian organisasi kesehatan, ya. Nah, ini tidak jadi organisasi yang tidak mencari keuntungan. Nah, tapi kenapa butuh akuntansi? Karena memang semua anggaran, semua aliran dana harus dipertanggungjawabkan. Itu kalian sebagai tenaga ahli yang bisa mencatat, menginformasikan sampai jadi laporan. Nah, ini ciri-ciri organisasi sektor publik. Ya. Tidak mencari keuntungan finansial. Ciri-cirinya. Ya, kemudian dimiliki oleh publik. Ya. Artinya anggotanya itu publik. Organisasi politik, kemudian yayasan, kemudian organisasi keagamaan, itu dimiliki oleh publik. Nah, kepemilikan sumber daya tidak dapat bentuk saham, jadi tidak ada andil saham biar dapat keuntungan. Nah, keputusannya berdasarkan musyawarah konsensus kebersamaan. Ini adalah ciri-ciri organisasi sektor. Kemudian, bagaimana persamaan organisasi sektor publik dengan perusahaan? Ini tadi ya, yang kalian biasa membuat laporan keuangan itu susah. Nah, ini kalian membuat laporan keuangan untuk organisasi sektor. Makanya kita belajar akuntansi sektor. Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional, sama-sama ya. Kemudian menghadapi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan. Jelas, sama-sama. Pola manajemen keuangan sama. Kemudian beberapa mungkin output produk yang sama. Kemudian diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini sama dengan perusahaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari tujuan organisasi. Ya.
organisasi sektor publik adalah untuk membesarkan organisasi. Nah, kalau tujuan dari perusahaan untuk mencari sumber pendanaan dari perusahaan dari kreditur, dari investor, dari pemilik perusahaan, itu sumber pendanaan. Kalau pabrik, dari pabrik, donasi. Kemudian peraturan perundang-undangannya sudah beda. Kepemilikannya perusahaan bisa milik pribadi, bisa milik investor ya. Kalau organisasi sektor publik adalah milik bersama. Pertanggungjawabannya sektor publik bertanggung jawabnya ke masyarakat. Kalau perusahaan bertanggung jawabannya ke pemilik perusahaan. Struktur organisasinya beda, anggarannya pun beda. Ya, anggaran basis akuntansinya, dasar akuntansinya itu juga beda. Tolak ukurnya, standarnya itu beda. Nah ini adalah perbedaan organisasi publik dengan perusahaan. Rinciannya adalah perbedaan sektor publik dengan perusahaan. Tujuan organisasinya kalau sektor publik non profit motivasinya adalah tidak mencari keuntungan. Kalau sektor swasta profit oriented mencari keuntungan. Sumber pendanaan sektor publik dari pajak, retribusi, utang, obligasi, atau badan saham. Ya. Kalau sektor swasta modal sendiri, utang bank, obligasi, saham dan sebagainya. Itu sumber. Peraturan perundangannya undang-undang, keputusan Menteri Keuangan, peraturan Mendagri, peraturan pemerintah. Ya, kalau publik. Kalau swasta undang-undang persyaratan terbatas, peraturan Bapepam dan Bursa Efek Indonesia. Ya, ini sektor swasta. Kepemilikannya Pak dimiliki secara kolektif oleh masyarakat kalau sektor publik. Kalau swasta oleh pemilikannya oleh pemegang saham. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan, kalian sebagai tenaga accounting, tentunya kalian akan tahu lapor, bukan tenaga keuangan atau kasir ya. Jadi perusahaan yang sehat itu memisahkan antara bagian keuangan dengan bagian ekonomi. Itu sudah harus terpisah. Bagian keuangan menangani masalah uang cash, uang aliran dana. Bagian accounting hanya mencatat. Makanya biasanya tenaga accounting itu adalah cewek-cewek. Kenapa? Cewek-cewek itu lebih katanya itu lebih ketelitiannya. Accounting itu dan tenaga pekerjaan accounting itu jenuh. Ya nggak? Nyatet uang tapi nggak tahu uang. Ya. Kalau tadi ya bikin laporan keuangan gitu ya, tapi nggak tahu. Jadi jenuh. Nah kalau bagian keuangan atau kasir kadang-kadang agak basah sedikit, ya kan? Sopir mau ngeluarin barang pasti kan ada transport, ada uang jalan. Yang ngasih siapa? Kasir. Pasti sopir yang royal. Ini kan buat makan siang. Pasti ada. Jadi kalau accounting nggak pernah lihat aja catatannya kan. Tapi accounting adalah jantungnya perusahaan. Kenapa accounting? Kenapa? Pada saat perusahaan mau mencari modal, itu adalah pertaruhannya adalah catatan pertama. Coba, pada saat Anda di audit, Anda yang berhadapan dengan auditor, tenaga audit. Tahu nggak auditor internal? Audit internal adalah audit yang ada di dalam perusahaan. Tapi yang lebih lebih
pikiran ada audit eksternal, audit yang disewa oleh perusahaan. Tapi perusahaan itu wajib menghadirkan audit eksternal karena perusahaannya adalah mencari modalnya dari menjual saham, dari pinjam ke bank. Ya, dia wajib menghadirkan audit eksternal dibayar, dan audit eksternal bekerja benar-benar membuktikan bahwa laporan keuangan itu dicatat secara benar, bukti-bukti dibutuhkan secara benar. Tadi kalian apa? Accounting skill dari bukti, dokumen, jurnal, buku besar, laporan keuangan. Kalau dibalik, ambil laporan keuangan itu, ditelusur ke prosedurnya, terakhirnya adalah membuktikan dokumennya benar apa. Jadi dibalik pekerjaan audit dengan pekerjaan akuntansi. Dulu saya begitu lulus sarjana akuntansi langsung cari pengalaman di kantor akuntansi. Tapi jadi asisten audit. Tugasnya apa? Tugasnya dapat proyek dari PLN, menghitung inventarisasi fisik material PLN. Jadi lebih ke pos apa? Persediaan. Ya, kalau di dalam neraca ada pos persediaan, ya, kas, bank, iuran, persediaan. Pasti di neraca, di aktiva. Kalau di pasifnya, utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal, ya kan pasti. Nah, PLN memberikan kepada kami, ini loh persediaan saya. Tolong diaudit, diperiksa apakah nominal yang ada di persediaan laporan keuangan ini sesuai dengan barang yang ada. Apa namanya? Stok. Menghitung persediaan. Kami 60 orang diturunkan, disebar dari Jakarta, sebar ke seluruh Indonesia. Karena PLN kan sendiri, seluruh Indonesia ada, ya. Kami disebar. Pusatnya kan di Jakarta. Kami dapat laporan keuangan dari Jakarta. Nih, kalian di Kalimantan, kalian di Sumatera, kalian di Sulawesi, kalian di Irian Jaya. Kebetulan saya kebagian pertama di Bengkulu, kedua di Gunung Sitoli, tahu nggak? Pulau Selatan, si Pulau. Jadi semua akar utara PLN-nya sama. Yang mengerikan, kita sebagai auditor kan harus independen, tidak boleh dipengaruhi oleh pemilik perusahaan, oleh pimpinan perusahaan, oleh supervisor auditnya, oleh siapa, harus independen. Saya cuma bawa data, Pak. Saya cuma pengen tahu di sini trafo listrik, material sini ada namanya trafo yang harganya mahal kali. Ini ada 10 unit. Saya pengen tahu mana fisiknya. Itu baru trafo yang kelihatannya fisiknya besar-besar tapi sedikit. Tapi kan satu material dalam arti harganya mahal. Nah, ketika kurang satu, si pimpinan PLN atau kepala cabang sudah ketakutan dalam arti ini fisiknya 5, nominal katanya 5, fisiknya cuma 4. Dicari harus kalau nggak saya laporkan seadanya. Kalau laporkan seadanya, dia pasti akan dikejar sama pimpinan, sama pusat. Pak, tolong harus ada itu. Takutnya ada transaksi yang tidak dibutuhkan. Silakan dia. Saya yang penting kita tanya 5 fisiknya, itu baru trafo. Yang lain, yang listrik, kabel, bentuk semua material kayak trafo apa atau bau-bau gitu ya. MCB. Nah, ini salah satu audit tugasnya
memeriksa satu pos dalam neraca. Belum kalian memeriksa kas opnam namanya. Begitu datang ke perusahaan langsung ditutup. Biasanya auditor datangnya adalah setelah bulan Desember, ya. Semua perusahaan tutup bukunya adalah 31 Desember. Kita datangnya bulan Februari dan atau Maret. Tutup langsung, nggak boleh keluar kasir, dihitung uang yang ada, ya, uang fisik yang ada, namanya kasarnya. Itu oh ada 10 juta. Sementara di saldo 31 Desember ada 15 juta. Nah, berarti kan ada transaksi dari mulai 31 Desember sampai kita datang. Itu ada transaksi. Kalau transaksinya salah, kita akan adjust nanti. Ya, bikin di jurnal Indonesia. Nah, itu namanya kas. Itu kerjaan akun. Kalian ya, kalau lulus sebelum ke perusahaan kalau bisa. Kalau belum kerja ya, cari pengalaman di jadi audit. Apalagi yang laki-laki terbang kemana-mana masih bebas, ya kan? Yang jangan. Saya 5 tahun cuma cari pengalaman di audit, gajinya sedikit, tapi uang sakunya banyak. Tapi uang saku ya hilangnya di jalan saja. Ya, kalau tahu sendiri kalau kalian ini jangan punya tanggungan. Kalau punya uang udah jadi cerdas pikirannya kan. Pengen jajan kemana-mana jadi ingat. Di DCR-nya nggak optik, Pak. Ya enggak. Di Google Classroom-nya. Ya. Soalnya Bapak nggak mengerak di Google Classroom. Jadi kurang gede. Bukan nggak on mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan dong. Mic-nya nggak on. Mic-nya nggak on. Iya. Baru mungkin. Saya juga baru tahu, Pak. Kamu kan nggak ngomong kan kamu ikut itu. Nggak connect. Kalau kamu dengarnya langsung sih ya. Bentar. Nggak, oh iya. Mic. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Pantesan dia mic-nya. Oh iya. Halo. Oke. Kita mulai lagi ya. Tadi nggak ada yang ngomong mic-nya langsung. Siapa ini? Muhammad Bilal, Eka, Akmal. Dengar ya. Oke. Kita mulai lagi. Itu ya. Jadi itu gambaran kalian baru semester 3. Kalau sekarang sudah kerja mungkin bukan di bidang akuntansi ya, tapi lanjutkan pekerjaan itu untuk cari pengalaman ya. Tapi nanti kalau lulus akuntansi berharap yang linear, yang bisa kerja jadi staf accounting, jadi staf audit atau auditor atau bagian keuangan ya. Saya karena syukur yang sekarang jadi staf accounting ya. Jadi itulah, kalau yang laki-laki nih mumpung masih muda, masih jangan ya, cari pengalaman. Karena apa? Lulusan audit yang sudah punya pengalaman jangan lama-lama. Saya juga 5 tahun terlalu lama karena keasikan terbang ke sana-sana ya, jualan-jualan terus ya. Itu keasikan doang, pulang sih nggak bawa uangnya habis di jalan juga. Jadi keasikan, jadi seneng. Wah, belum di rumah juga nggak ada yang ini ya kan, nggak ada beban, nggak ada kirim dong apa nggak ada. Tapi kalau yang sudah punya planning, wah saya mau menikah setelah lulus 2 tahun lagi, 3 tahun saya harus menikah, itu kalian jangan lama-lama nih loh. Kalian cukup cari pengalaman 2 tahun sampai 3 tahun, lulus dari auditor, kalian melamar itu minimal supervisor, lama di perusahaan. Kenapa? Auditor itu tahu penyakitnya perusahaan dan tahu mengatasinya, bahkan tahu menganalisa. Itu pengalaman dia.
kemarin ada proyek Balikpapan. Kalau yang perempuan cukup jadi proyek yang tapi kalau yang mau silakan ikut Balikpapan, Kalimantan, Kalimantan Barat. Ya. Itu Pak Firman itu selalu, kalau biasanya auditor itu ramainya nanti bulan April, bulan Maret banyak proyek. Nah, ini kalian yang magang cukup ngomong ke Bu Chandra, saya pengen magang. Nanti disampaikan ke Pak Firman. Pak Firman itu bahasa kita, tapi dia punya kantor akuntan. Ya, pengalaman aja, karena kalian terlalu penting kalau tidak tampil ya, nanti di perusahaan itu jadi clerical, jadi tenaga penting terus perusahaan ini jadi tenaga penting. Oke, itu ya. Jadi tujuan jelas ya antara organisasi sektor publik dengan perusahaan. Tapi dua-duanya butuh laporan keuangan. Cuma laporan keuangan untuk perusahaan menunjukkan gambaran hasil operasi perusahaan. Kalau sektor publik hanya laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan. Perbedaan organisasi publik dengan perusahaan. Struktur organisasinya, sektor publik itu birokrat, kamu birokrat jauh dan diatur oleh pemerintah. Kalau swasta fleksibel, apalagi kita sebagai pengusaha itu strukturnya fleksibel, sesuai dengan kepentingan. Anggarannya terbuka untuk publik. Kalau swasta jelas tertutup untuk publik, ya, karena kita anggaran dari sumbernya pun masih tertutup. Kalau sektor publik memang anggarannya juga dikasih dari masyarakat, dari publik harus terbuka, nggak perlu dapat anggaran. Ya, kalian katakanlah punya koperasi, anggota koperasi, itu kan dari awal itu simpanan pokok, simpanan wajib kalian harus tahu kan? Itu karena memang organisasi masyarakat yang setiap tahun harus dilaporkan, namanya rapat anggota tahunan. Nah, basis substansinya pemerintah cash reward, artinya pemerintah dalam arti sesuai dengan anggaran akrual, PSK-nya 45 akrual. Kalau swasta akrual. Jadi akrual dengan cash basis itu nanti Anda tahu perbedaannya. Jadi hanya perbedaan di pencatatan. Tolak ukurnya, sektor publik sulit diidentifikasi secara jelas. Ukurannya apa sih? Ukurannya adalah membesarkan organisasi. Apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam menempatkan dana sesuai dengan anggaran, atau efisiensi dan aktivitas kegiatan. Ini sulit diukur ya, tolak ukurnya. Kalau sektor swasta jelas dalam pengukurannya, yaitu mencari laba. Kalau publik kan apa sih? Yang ketemu eksis ya. Nah, pelayanan dia eksis dan masih melayani Pak, masih diakui, itu tolak ukur. Tidak ada korupsi, itu aja. Nah, ini contoh gambaran. Kalian kan masing-masing di daerah ada kepala desa, kelurahan, ya itu sektor publik bukan? Kelurahan tidak mencari untung, tapi ini ada dana pemerintah yang digelontorkan ke kelurahan. Tapi itu kalau tidak punya konti, ya pasti ketangkap. Diplesetin jadi koruptor. Padahal yang makannya anak buahnya, staffnya, ya kan? Nah, kalian adalah yang dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran. Kalau di PSNS, ya, ini anggaran satu miliar itu untuk gali, anggaran lingkungan atau apa itu ada. Nah, accounting itu disiplin.
fungsinya apa? Organisasi sektor publik itu bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Ya, kemudian sektor publik menyerap banyak tenaga kerja. Ya, jelas ya, organisasi tidak terbatas tenaga kerja. Faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi, politik, budaya, demografi. Sejarahnya, ini sejarah. Jadi sektor publik ya ada sejarahnya. Kenapa sektor publik itu diakui dan ternyata harus diberi anggaran karena memang menunjang ekonomi juga terpukul. Jadi ada sejarahnya. Ya. Nah, itu yang saya bangun gereja. Nah, standarnya ya standar. Jadi IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, ya itu standarnya. Jadi memang pencatatan akuntansi sektor publik juga ada standarnya. Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP), IPEC, International Public Sector Accounting Standard. Ini standar. PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah, ini, ya PSAP 1, ya. Anda juga nanti akan ketemu standar accounting PSAK ya, dan itu juga 1 sampai 100 berapa. Nah ini adalah kerangka konseptualnya PSAP 1, 2, 3 sampai 11. Laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, investasi, aset tetap, struktur, konstruksi, pengerjaan, dana kemanusiaan, pemerintah, agama, pendidikan. Ini catatan pentingnya akuntansi sektor publik, lembaga swadaya. Oke, ya. Nah ini catatan ya. Jadi ini hanya pertama kita sering kemarin kan libur ya. Supaya kita tidak ketinggalan. Kita bikin perjanji kapan yang kalian bisa, yang 1 hari itu cuma satu. Yang sayanya 2. Oh Jumat 1 ya? Iya benar. Jumat itu jam pertama, jam kedua? Jam kedua? Enggak apa-apa, kalian jam kedua ya? Enggak apa-apa, yang penting nanti ketutup. Oke ya? Jumat besok. Yang mau online ya. Tapi yang harus ada yang offline, jangan saya sendirian yang main online. Iya Mas ya. Ya. Jadi tapi nanti ada Jumat ya, tambahan ya. Oh iya, siapa yang pernah ketemu di masjid ya Pak, Jumat kosong. Jam kedua anggaran kalian? Bukan. Jam kedua ini hari ini? Hari ini kosong. Oh saya ada kira-kira ada mata kuliah anggaran. Enggak ada. Oke. 15 menit. Silakan bertanya seputar sektor publik atau akuntansi yang lain atau tanya apa lagi? Aduh. Silakan. Kenapa akuntansi sektor publik nggak ada laporan keuangannya yang tadi kata Bapak? Ya, logikanya. Contohnya di kelurahan. Apa kelurahan mereka? Tidak. Organisasi ya? Atau kamu ikut partai politik?
transfer 10.000, dicatat keluar 15.000, 5.000 masuk kantong, bisa nggak? Logikanya bisa. Siapa yang tahu? Oh, ini buktinya 10.000. Tinggal dikasih satu dari satu, 110.000, catat 110 keluar, selesai. Cuma menyoret dari logikanya seperti itu. Kenapa tidak boleh setiap perusahaan itu memisahkan antara bagian keuangan dengan bagian apa? Makanya bagian belakang itu nggak pernah diganti, nggak pernah lihat duit. Bahkan cuma tenaga akun itu bisa tahu ini kita mau dapat bonus. Wah, ini perusahaan rugi, perusahaan mau bangkrut, itu tenaga akun itu tahu. Apalagi nanti kalau sudah belajar analisa laporan keuangan sampai jangka sekian tahun perusahaan ini bangkrut, itu tahu. Nah, itu kemandirian kelebihan dari tenaga akun. Kalau keuangan itu hanya menerima duit, mencatat uang masuk, uang keluar. Paling nggak rekonsiliasi, mencontohkan antara uang yang ada di kas buku dengan uang yang ada di rekening bank, itu namanya rekonsiliasi. Dan itu juga dicatat sama bagian. Beda nggak? Uang yang ada di catatan perusahaan dengan uang yang ada di bank, pasti beda. Ya. Ada penjualan penerimaan uang 1 miliar, uang itu masuk ke bank, berarti uangnya ada di bank. Sebulan kemudian uang itu mau saya tarik 1 miliar, masih ada uang. Kenapa? Bank ada bunga yang kita tidak. Di bank ada biaya jasa yang kita tidak. Itu makanya setiap bulan atau setiap 3 bulan diadakan rekonsiliasi bank, pencocokan antara catatan yang ada di buku dengan catatan yang ada di bank. Kemudian tidak cocok, dibuatlah jurnal penyesuaian, namanya itu yaitu tenaga akun tugas. Ya wajar ketika bank mengambil biaya jasa itu kita tidak tahu, kita tidak akan mencatat sebelum banknya laporan. Oke, coba mumpung masih dasar, coba kira-kira apa tujuan kalian tuh masuk ke universitas? Ada nggak yang punya prospek? Saya pengen bukan administrasi karena saya, bapak saya pengusaha, ibu saya punya toko, saya mau jadi tenaga pentingnya saya apakah ada? Ini mumpung dasar. Atau saya yang penting masuk. Kenapa nggak milih manajemen? Manajemen bosan apalan. Oh, accounting pasarannya luas. Nanti pada saat lulus, ya. Kalau saya bilang, kalau accounting sulit, banyak hitungan, sebenarnya asik. Accounting itu asik. Kalau menghitung uang, menentukan uang, kan apa? Artinya kan seni untuk menciptakan senang. Jadi kita harus senang, jangan bosan. Apalagi yang kita audit ya, laki-laki, perempuan pun boleh jadi auditor. Bangga jadi auditor. Coba perusahaan yang mau ke pabrik harus diaudit laporan keuangannya. Kita harusnya audit, tapi audit yang profesional, yang independen, jangan audit yang kayak menjahit sesuai pesanan. Ada audit, saya butuh di audit, tapi untuk kepentingan bank. Nah, berarti keuntungannya diperbesar. Supaya bank minjemin, ya. Pak, saya mau kita di audit, tapi untuk kepentingan pemerintah diperkecil supaya baik pacarnya sedikit. Itu namanya auditor sebagai sesuai pesanan.
kantoran tentang apa? Wah, Arthur Anderson, itu yang terkenal. Pasti Rocky ini enak. Pemilik saham itu akan membeli saham itu kalau laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan yang terkenal. Biasanya, coba kalian seperti ke Bursa Efek. Kalian nanti ya semester 5, semester 6, semester 7 udah mulai pengen kenal Bursa Efek. Karena kalian nanti tugas akhirnya menelitinya bisa accounting kata saya pengen membuat strategi dengan objeknya saya urusan apa saja menganalisanya dengan data sekunder data yang bisa efek Anda tinggal browsing pengen cari laporan keuangan siapa ada di sana tinggal dianalisa nanti Anda belajar menganalisa laporan keuangan ya nanti accounting sampai sana ini mumpung semester 3 apa yang kalian belum agak sulit di dalam accounting kalian cerita supaya ada gambaran saya kok pusing ya belajar pengantar 1 dan pengantar 2 laporan apa laporan keuangan rekomendasi kok pusing dari sekarang pelan-pelan biasanya di waktu di SMA itu jurusan IPA tidak pernah mengenal namanya tata buku atau akuntansi ya. IPS tidak kenal tapi pada saat kuliah biasanya IPS memang diawal tapi misalnya kesalip sama jurusan karena logikanya logika analisanya biasanya lebih cepat untuk jurusan IPA nantinya sampai ke semester 3, 4 itu mulai menyesuaikan jurusan IPA. Oke, silakan pertanyaan sampai pertanyaan sebelum jauh ya. Jadi gambarannya paham ya. Jadi kalau semester ini saya pengen Anda membuat artikel masalah akuntansi sektor. Tugas, ya, tugas yang dikumpulkannya sebelum UAS. Itu porsinya 20%. Ya, porsi kehadiran 10%. Tugas 20%. UTS 30% dan UAS saya kasih 20% tugas. Tapi bentuknya artikel kemana? Tentang sektor publik. Apa saja jangan kembar ya? Anda belajar menghindari plagiarisme. Nanti Anda kalau sudah besok semester 6 bikin apa? Kemudian kerja lapangan, KKL, Anda harus buat laporan, nggak boleh nyontek, nggak boleh itu nanti kena program Purnitin. Purnitin itu mengcover kalian jiplak atau tidak, ketahuan. Nanti belajar di apa? Semester 7 kalian proposal skripsi, semester 8-nya skripsi. Kalau kalian sudah jangan belajar nyontek, itu ada programnya, ketahuan. Ya. Kalian jiplak kalian apa ketahuan. Jadi belajar menulis. Dulu menteri kita tidak ada skripsi, tapi adanya apa? Karya tulis, sama aja kan? Ya, jadi saya pengen entah kalian sudah siap besok dikumpulkan nggak? Kalian belum siap nanti sebelum puas dikumpulkan nggak? Saya suka lebih banyak halamannya lebih bagus. Ya, jadi banyak yang dibahas. Saya membacanya suka, oh ini berarti memang dia belajar dari berbagai sumber. Saya pengen kalau absensi saya merem aja, asal kalian sama sekali nggak kelihatan sih saya melek, sama sekali nggak pernah ikut itu. Tapi kalau kalian saya absensi cuma 2
atau 3 atau 4. Yang menilai absen itu kan Pak, tapi yang memberi nilai kan dosen. Jadi saya punya guru. Jadi absen nggak terlalu, tapi saya lebih ke tugas karena saya pengen kalian dengan membuat tugas kalian paham. Oh, ilmu saya akuntansi sektor itu seperti itu aja. Sebenarnya kalian kan sumber materi ini banyak ya, kalian cari ini. Cuma kita belajar ketemu kayak gitu, komunikasi, kita saling sharing gitu kan. Istilahnya ada masalah apa di luar kita bertanya, kita diskusi. Itu penting. Jadi makanya tugas itu penting karena dengan kalian mengerjakan tugas itu kalian akan membaca, kalian akan mencari sumber. Jadi oh ya saya pernah belajar akuntansi sektor. Kalau nilai kalian pada kalian nilainya mahal. Saya pengen kalian itu A. Karena apa? Lulusan kita itu IPK-nya, lulusan STE, IPK-nya harus di atas 3. Kalian supaya alumni STE itu bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain, bahkan perguruan tinggi minimal secara administrasi kalian kesaring dengan IPK itu 3,5 kesaring. Wah ini masuk satu perusahaan atau CPNS, wah ini IPK-nya tinggi, kumpulin, masukkan dalam daftar yang IPK-nya tinggi. Lepas dari nanti tesnya, itu nasib kalian kan. Pas lagi cerdas, dites, bisa semua. Lulusan UGM, lulusan UI lagi suntuk, dites gak bisa, kalian itu nasib. Tapi minimal secara registrasi kalian kesaring dengan IPK. Makanya saya bukan mau nilai, tapi saya kalian ini karena STI-nya tidak boleh IPK di bawah 3. Makanya kenapa ada demikian? Supaya kalian IP-nya jangan nanti yang di bawah 3. IP-nya jangan banyak-banyak. Oke, silakan tanya. Pak, semoga saya mau menanya bagaimana cara mengukur dan melaporkan kewajiban kontingensi pada laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dari litigasi yang sedang berlangsung, mengingat ketidakpastian hasil litigasi tersebut serta bagaimana perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ya, jadi kontingensi itu selalu dilaporkan di dalam arti setiap laporan atau arus kas yang berhubungan dengan penggunaan anggaran kita itu harus dilaporkan secara murni bahwa setiap program berarti pemerintah itu kan menurunkan anggaran itu harus sesuai yang diajukan. Ya, pada saat pemerintah menurunkan anggaran itu dipadukan dengan anggaran oleh organisasi yang mengajukan menurunkan. Makanya prestasi dari suatu organisasi, misalkan organisasi atau publik ya, itu dari penggunaan anggaran. Jadi bukan kalau anggaran tidak terpakai dia dikenal sebagai organisasi yang efisien, justru organisasi yang jadi harus sesuai dengan basic. Kalau bilang Anda mengajukan anggaran, karena puskesmas itu kan program peduli masyarakat yang memang anggarannya dari pemerintah. Nah, dana kontingensi itu dana yang tiba-tiba harus dipertanggungjawabkan. Apa kepentingannya? Perlakuannya sama. Semua
setiap kecuali ya kalau di dalam akuntansi istilahnya persuasion itu kejadian yang pakai. Ya, itu juga ada di pencatatan khusus laporan menurut PSAP nomor 10. Jadi setiap anggaran yang diajukan ternyata tiba-tiba anggaran itu kurang, ya. Ternyata kurang dengan realisasi yang dibiayakan. Kenapa? Ada kejadian juga ya termasuk perencanaan atau tiba-tiba kayak kemarin kopi ya peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan di luar anggaran. Sering, bukan cuma di sektor publik, di perusahaan pun sudah menganggarkan kontingensi. Jadi yang kejadian yang diduga akan terjadi atau itu kejadian luar biasa di luar kemampuan kita atau di luar anggaran itu ada, itu pasti ada dana cadangan. Dan di dalam accounting itu dibenarkan bahwa PSAP ada, PSAK ada. Dan memang di suatu perusahaan yang gejolak ekonomi juga pengaruh krisis moneter ya, itu salah satu. Jadi tetap diperlakukan sebagai dana cadangan. Itu biasanya di perusahaan dianggarkan 10% dari anggaran total. Kita ya kalau menganggarkan suatu kegiatan harus ada di bawahnya dana kontingensi. Karena waktu tiba-tiba tak terduga kita ada kejadian yang memang harus dibiayakan. Nggak perlu itu nggak ada biayanya. Kalian punya jatuh atau nggak ada biayanya itu dibiayakan. Itu biasanya dana terduga. Kalau kalian nanti mengajukan kegiatan kemahasiswaan itu harus ada dan itu akan dikaitkan. Syukur-syukur tidak terjadi apa-apa karena kelebihan itu wajib. Jadi kalau seorang penting harus bisa mengestimasi itu mengajukan anggaran. Jadi pemerintah sudah biasa mengajukan dana partai besar, tapi nggak boleh 10% nggak maksimal. Oke, silakan santai tanya lagi. Jam 8. Ya, kalian mau mulai lagi? Enggak? Saya yang mulai. Oke ya, sampai jumpa. Pak, untuk tugasnya itu harus disertakan sumbernya nggak Pak? Yang tugas Kalau ajar teori ada sumbernya. Dari jurnal, karena sudah sering jurnal, ikut sumbernya. Bagus kalau kamu banyak sumber, kamu baca. Dan untuk minimal lembarannya ada nggak Pak?
minimal. Oke. Jadi 10 lembar itu di luar data pengenalan di depan kan Pak? Iya, kan kalau kamu posisi penuh perbedaannya, perlakuannya, pentingnya wisata, lebih banyak yang harus dibahas. Bisa baca buku lokasi sektor karangan Haryono, karangan menjadi banyak akuntansi sektor. Kalau mau cari bukunya ya di perpustakaan ada. Dan itu kalian kalau punya buku itu ya, kalau sumbernya dari browsing atau dari artikel sedikit, kalau dari buku banyak. Tapi yang terbaru ya, jangan yang terbaru. Minimal pengarang baru, cetakan baru. Kertasnya nggak usah yang mahal-mahal kan, biasanya kalau brandnya mahal yang biasa. Ini yang terbaru. Kalau kalian punya referensi nanti di di menulis makalah atau skripsi itu minimal itu tahun 2020. Kan cetakan sumbernya dari 2010 misalkan kelamaan berbeda. Nah itu yang terbaru. Jadi ilmunya ilmu baru, Indonesia baru kan. Oke, sampai hari Jumat malam ya. Tolong diingatkan saya terus di grup ya. Terus teman-teman juga diingatkan yang tidak. Oh, saya mau ini nyapa yang sudah ini. Halo, yang lain bersuara. Online itu tinggal. Saya absen ya. Ketua kelasnya siapa nih? Tapi udah dihitung berapa? Teman-teman, tapi di grup bilang kalau yang hari ini hadir di ini ya, di counter gitu. Tadi saya ada seperti Ya, ya. Kamu di itu kamu pas ya, kamu terus parah.
yang online belum. Yang online tadi. Ini sudah ketemu yang online? Belum. Oh, ditambah yang online juga. Iya, ada. Bisa ada. Ada. Oh iya. Ini online-nya bagus. Yang online juga bagus. Oke, sampai ketemu lagi sampai rumah. Terima kasih.
Enggak. Si mayor, ya. Si roti, si mar, STTP, TGK apa sih yang berbeda? Ya ada beda. Aku tuh nanya. Sabar dulu, sabar. Itu beda sektor kan lumayan. Nah ini berhak bertanya. Sebelah kanan ini. Betul. Paradigmnya tapi kalau misalnya ini kita nggak pakai, kita langsung masukin ke standarnya kayak TV, itu bisa. Ini mendingan nggak jadi kayak gitu. Iya, kalau itu kayaknya kan dia double nih. Kalau misalnya kayak gitu kan langsung double. Si deskriptifnya masing-masing, ya S1 S2. Kalau misalnya kita satu aja, baca maunya 3. Punya aku ada tuh tulisannya. Mana ya? Kalau itu tadi ya gimana tetap dong? Dia enggak, aku mikirnya takutnya ya sama itu sama. Makanya aku sama nih hasilnya nih. Iya tuh banyak banget, aku bingung ini dia kalau tahu di seberapa besar ya.
balik ke posisi masing-masing. Dia lagi ngomong sendiri, aku nggak bilang. Dia tersinggung. Posisi ada kan? Itu aja kita lihat. Mau ikut Kak? Mau ikut di mana? Itu kali ganti email di tahu sih. HP gue dong. Ini nanti kalau si Wawan nelfon. Tapi kalau dimasak kan harus banyak menunya. Jadi kalau misalnya makan ayam doang. Mikir kemana Pak ayam? Kalau kadang dikasih garam itu rasa kita apaan sih dia? Itu pakai ayam nih. Enak. Terus lu nawarin sama orang rumah. Ya enak. Anda berharap apa? Nunggu buat tidur. Ampun, malam udah tidur, kata dia.